Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah semuanya. Selamat bertemu kembali pada pelajaran IPA terpadu tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19. Dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir D, doa. Tetap semangat walau kita belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, kita berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang materi yang kemarin dari bab 1, mudah-mudahan kalian sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada uji kompetensi 1 yang kemarin. Ya, kita mulai sekarang memasuki pada bagian B, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi dari berbagai bentuk dan ukuran benda di sekitar kita dapat diketahui melalui proses pengamatan. Nah, pengamatan suatu objek bermanfaat untuk menjelaskan suatu benda. Akan tetapi, apakah penjelasan ukuran benda menurut setiap orang memiliki kesamaan? Misal, 2 orang pedagang berjualan buah dengan jenis yang sama. Jika tidak ada timbangan atau alat ukur massa lainnya, apakah penjual mampu menghitung keuntungan atau kerugiannya? Penentuan ukuran suatu benda saat ini berbeda dengan penentuan ukuran zaman dahulu. Penentuan ukuran saat ini sudah menggunakan alat ukur yang tepat, sementara itu penentuan ukuran di zaman dahulu masih menggunakan ukuran yang tidak baku. Contoh, pengukuran zaman dahulu seperti jengkal, hasta, dan depak. Untuk mencobanya, mari kita melihat ada tugas di bawah ini. Cuma kalian simak nanti di rumah, di buku kalian maksud saya, menganalisis hasil pengukuran tradisional. Jadi kalau orang zaman dulu ini menggunakan peralatan seadanya karena belum ada peralatan-peralatan yang canggih. Jadi bangsa Yunani menggunakan ini panjang kaki untuk penentuan panjang. Nah, bangsa Romawi menggunakan lebar ibu jari untuk penentuan panjang. Jadi macam-macam dah di sini. Jadi sekali lagi kita nanti coba misalnya panjang kursi, panjang penggaris, panjang buku, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mencoba hal yang tadi, kita dapat memahami alasan pengukuran tradisional tidak digunakan sebagai pengukuran standar. Jadi sebelum mempelajari lebih lanjut, kalian perlu mempelajari penjelasan tentang pengukuran. Nah, kita lihat di sini pengukuran. Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Ketika kalian mengukur panjang meja menggunakan jengkal,
kalian telah membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Panjang meja merupakan besaran yang diukur, sedangkan jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Hasil pengukuran berupa panjang meja sama dengan 8 jengkal. Nah, sekarang perhatikan diri kamu masing-masing. Dapatkah kamu mendeskripsikan, melukiskan, menggambarkan diri kalian? Saat kamu mendeskripsikan diri, kamu akan menyebut massa tubuh, tinggi badan, dan umur. Massa tubuh, tinggi badan, dan umur merupakan sesuatu yang dapat diukur. Nah, kemarin kalian waktu di panitia PPDB itu ditanya berapa tinggi kalian, berapa berat badan kalian, semua itu digunakan. Jadi secara tidak langsung kalian sudah melakukan kegiatan tersebut. Ini ada menyelidiki besaran dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita disuruh mengamati tanaman di sekitar kita. Lalu tulislah besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Kita lihat di sini ada pengamatan dan susun hasilnya dalam bentuk laporan. Tapi kita tidak masih ya sekilas. Setelah kita mengerjakan tugas di atas, kalian lebih memahami tentang besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Nah, satuan bentuk dan tidak baku, satuan baku dan tidak baku. Yang baku ya, ini menggunakan anggota tubuh akan menghasilkan nilai yang berbeda. Satuan jengkal masing-masing orang memiliki perbedaan meskipun benda yang diukur sama. Satuan tersebut dinamakan satuan tidak baku. Ini yang tidak baku karena kan masing-masing berbeda-beda. Nah, sekarang secara internasional satuan tidak baku yaitu jengkal, depak, hasta, tombak, bata, dan kaki. Ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Diperlukan satuan baku. Satuan yang telah disepakati bersama disebut namanya satuan baku. Nah, satuan ini mempunyai cirinya, mempunyai nilai tetap, 2, mudah ditiru dan diadakan kembali sebagian satuan yang sama, 3, dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, satuan baku ditetapkan melalui Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran pada 1960 di Paris. Satuan baku dapat disebut sebagai satuan standar suatu besaran. Penjelasan selengkapnya tentang satuan standar dapat dilihat dari buku kalian di samping. Kita lanjutkan kepada bagian B-nya. Pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran yang baik yang memerlukan alat ukur yang sesuai. Pengukuran dapat dibedakan menjadi pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Nah, lakukan kegiatan berikut agar kamu memahami perbedaan dari kedua cara pengukuran tersebut. Di sini memang kita diminta untuk menyelidiki pengukuran langsung dan tidak langsung. Itu tolong kamu baca, simak pelan-pelan. Contoh lain yang dapat digunakan membedakan antara pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung, misalnya pengukuran lingkar kepala anak. Nah, pengukuran langsung terhadap lingkar kepala anak dapat dilakukan dengan menggunakan meteran pita dengan melilitkan secara langsung pada kepala si anak. Sementara itu pengukuran lingkar kepala anak dengan melilitkan seutas tali melingkar kepala si anak, lalu panjang tali diukur menggunakan penggaris, termasuk pengukuran tidak langsung. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi setiap pengukuran tentang terdapat kesalahan pengukuran atau kesalahan pengukuran dibedakan atas kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Selain itu, saat melakukan pengukuran dibutuhkan ketelitian dan keselamatan kerja. Ini kita lihat nanti pada bagian ada di situ memindai QR kode di samping. 2. Besaran pokok. Besaran berdasarkan hasil Konferensi Umum ke-14 mengenai berat dan ukuran pada 1971 Satuan Sistem Internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti ditujukan dalam tabel 1-2 di bawah. Tolong diperhatikan panjang masa waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat.
Jadi berdasarkan besaran pokok pada tabel 1-2 memiliki satuan yang didefinisikan. Jadi besaran pokok adalah besaran yang di satuannya didefinisikan. Didefinisikan besaran pokok dapat diubah atau diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, definisi 1 meter standar yang mengalami beberapa perubahan. Perbaikan definisi standar pengukuran bertujuan agar hasil pengukuran yang diperoleh makin akurat. Nah, kita lanjutkan pada bagian A, panjang. Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Tolong diingat. Jadi antara dua titik. Nah, panjang suatu benda atau jarak suatu tempat harus diukur agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Terus menaksir ukuran benda. Jadi kalian telah melakukan kegiatan menaksir ukuran benda. Penaksiran tersebut masih diperbolehkan jika sekadar untuk pembelajaran, akan tetapi kegiatan penaksiran tidaklah tepat jika ingin mendapatkan data yang akurat. Penggaris, rollmeter, situ, dan jangka sorong. Tolong kalian lihat. Di situ ada cara mendapatkan bacaan tersebut sebagai berikut di bawah. Kalian simak secara perlahan. Jadi bacaan skala utama yang berdekatan dengan 0 skala non minus adalah antara 21 cm dan 2,2 cm. B, garis non minus yang berimpit tegak dengan garis skala utama adalah garis kelima. Jadi 5 kali 0,01 sama dengan 0,05. Bacaan jangka sorong adalah 21 plus 0,05, hasilnya 2,15 cm. Tolong disimak ya secara seksama. Mikroskop skrup. Ini alat-alat pengukuran semua ya, alat-alat pengukuran yang akan kita pelajari. Saya lanjutkan mikroskop skrup. Ya, disimak secara perlahan saja. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter, kawat, atau benda-benda yang berukuran kecil. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup? Nah, dari gambar di samping ini cukup jelas. Bacaan skala utama, garis selubung luar yang berimpit. Yang terakhir baca mikrometer skrupnya. Untuk selanjutnya, masa, waktu, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran-besaran lain yang dapat diukur, misalnya luas, volume, dan frekuensi denyut. Besaran-besaran tersebut digolongkan sebagai besaran turunan. Satuan dari besaran turunan diperoleh dengan menurunkan satuan besaran pokok. Kita lihat luas, volume. Nah, di sini terus hanya dibandingkan dengan benda volumenya lebih kecil. Mengukur volume benda, bangun ruang yang bentuknya teratur. Mengukur volume benda yang berbentuk tidak teratur. Kalian kita simak nanti di situ ada frekuensi denyut nadi, massa jenis, dan konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, produktivitas lahan pertanian. Yang terakhir, besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contoh besaran skalar yaitu volume, massa, waktu, dan jarak. Yang B, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan arah. Contoh besaran vektor yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Nah, di situ ada contoh soal ya, kalian simak secara perlahan-lahan, kalian ulang-ulang untuk memahaminya. Setelah itu kalian kerjakan uji kompetensi 2. Ini sampai soal yang terakhir pada penilaian harian, tapi dikerjakan di bukunya saja dengan menggunakan pensil. Untuk materi kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.